Oke, shalom, selamat pagi semua. Perkenalkan, nama saya Agnes Veronica Mangudis, program studi Pendidikan Agama Kristen, semester 1, kelas PAK-A. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai materi dalam Perjanjian Lama, yaitu tema-tema utama dan makna rohani pengajaran kitab-kitab nabi-nabi besar. Ada yang tahu jumlah kitab dalam Perjanjian Lama? Dalam Perjanjian Lama terdapat 39 kitab yang terdiri dari 5 kitab, yaitu kitab Taurat atau Pentateuch, yang kedua kitab sejarah, yang ketiga kitab puisi atau syair, yang keempat kitab nabi besar, dan yang kelima kitab nabi kecil. Dan dalam kitab nabi-nabi besar ini terdiri dari 5 kitab. Yang pertama kitab Yesaya, Yeremia, Ratapan, Yehezkiel, dan Daniel. Kita akan membahas satu persatu, yaitu kitab Yesaya. Kitab Yesaya berisi beberapa puisi indah dan kata-kata pengharapan yang paling terkenal dalam Alkitab. Nubuat yang disampaikan Yesaya memperlihatkan pemahamannya yang mendalam tentang hubungan hukum Tuhan dengan sejarah Israel. Umat pilihan Allah, umat dan para pimpinannya tidak mematuhi hukum Tuhan sehingga mereka dihukum. Mereka dibuang ke Babel, kemudian kembali ke Yehuda. Bait Allah dibangun kembali seperti yang telah dijanjikan Allah, dan umat menantikan masa depan yang lebih cerah. Yang perlu kita ketahui, para penulis Perjanjian Baru sering mengutip kitab Yesaya untuk menunjukkan bahwa Yesus Kristus adalah Mesias, Raja keturunan Daud yang telah lama dinantikan. Kedatangannya merupakan penggenapan janji Allah mengenai keselamatan dan masa kerajaan Daud untuk selamanya dan membawa damai kekal. Itu ada ayat, yaitu Kejadian 9 ayat 5 sampai 6, pasal 11 ayat 1 sampai 9. Para pengajar Kristen juga mengartikan kesengsaraan dan kematian Yesus sebagai penggenapan nubuat-nubuat dalam kitab Yesaya mengenai karya hamba Tuhan. Di situ terdapat dalam Kejadian 49 ayat 1 sampai 6. Di dalam juga yang perlu kita ketahui ada tema-tema utama. Bagian pertama, sebelum pembuangan terdapat dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 39, pengantar, nubuat-nubuat tentang Yehuda dan Yerusalem, nubuat tentang bangsa-bangsa lain, nubuat tentang pengadilan Allah di masa yang akan datang. Orang memberontak kepada Allah dan kepada Allah akan dihukum. Nubuat tentang penghukuman dan sukacita pemerintahan Hizkia. Bagian yang kedua dalam tema-tema utama, bagian kedua, kabar baik bagi umat Allah di pembuangan, terdapat dalam Kejadian pasal 40 ayat 1 sampai 55. Babel dikalahkan dan umat Allah dibebaskan. Yerusalem akan dibangun kembali. Bagian yang ketiga yang perlu kita ketahui, peringatan dan janji untuk umat Allah yang baru sesudah pembuangan. Dan di dalam situ terdapat dalam Kejadian pasal 56 ayat 1 sampai 59. Lakukanlah yang benar dan patuhilah hukum Allah.
Bersukacitalah, hai Yerusalem, aku telah menyelamatkanmu. Aku memberkati pelayanan-pelayananku, tetapi menghukum orang berdosa. Nah, yang kedua, kitab Yeremia. Nabi Yeremia hidup pada waktu bangsa Israel mengalami penggolakan yang hebat. Kerajaan Yehuda yang kecil terjebak di tengah-tengah persaingan kerajaan yang besar yang berusaha mencampakkan kekuasaan di kawasan itu. Yeremia mulai berkarya sebagai nabi Allah pada tahun 627 sebelum Masehi. Ketika dia masih muda, mungkin kurang dari 20 tahun, dia masih terus berkarya beberapa tahun setelah Babel merebut Yerusalem, ibu kota Yehuda, pada tahun 587 sebelum Masehi. Sebagai seorang nabi, Yeremia memperingatkan para raja, imam, dan rakyat Yehuda yang malapetaka yang besar menimpa mereka. Yang perlu kita ketahui juga cukup banyak mengenai perasaan nabi ini terhadap umat Allah. Yeremia turut merasakan kemarahan sekaligus kesedihan Allah karena umatnya berpaling dari Allah dan hanya mengikuti kemauan mereka sendiri. Penderitaan yang ia tanggung merupakan cermin penderitaan yang akan dialami oleh Yehuda. Selama masa hidup Yeremia, Yehuda ditaklukkan oleh kerajaan Babel. Beberapa pemuka rakyat dan sebagai rakyatnya diangkut ke pembuangan. Namun kejatuhan Yehuda bukanlah kata akhir. Yeremia pun menyampaikan berita penghibur dan harapan kepada mereka yang berada di pembuangan. Allah berjanji akan mengikut perjanjian baru dengan umat Allah di masa yang akan datang. Tema-tema utama dalam kitab Yeremia. Yang pertama, perkenalan dari Yeremia sebagai nabi Tuhan terdapat dalam Yeremia pasal 1 ayat 1 sampai 19. Perkataan peringatan dan penghukuman terdapat dalam Yeremia 2 ayat Yeremia pasal 2 ayat 1 sampai 25. Nubuat awal Yeremia. Kisah hidup Yeremia, persekongkolan terhadap Yeremia, dan peringatan terhadap Yehuda. Yehuda melawan nabi-nabi palsu itu terdapat dalam Yeremia 26 ayat 1 sampai 29. Pulang ke tanah air dan permulaan yang baru dalam Yeremia 30 ayat 1 sampai 33. Malapetaka yang menimpa Yehuda dan Yerusalem. Kisah seputar pelayanan Yeremia, jatuhnya Yerusalem dan pengungsian ke Mesir. Penghukuman terhadap bangsa-bangsa, cerita lain tentang kejatuhan Yerusalem. Yang ketiga adalah kitab Ratapan. Kitab Ratapan sebenarnya merupakan kumpulan 5 puisi yang terpisah. Setiap pasal dalam kitab ini membuat satu puisi. Puisi-puisi itu mengungkapkan rasa duka cita yang begitu mendalam dengan kata-kata yang memilukan hati. Namun puisi-puisi ini kerap dipergunakan dalam peribadatan, dalam sinoge. Apa yang kita tahu sinoge itu seperti apa? Atau kata dari sinoge itu apa? Sinoge adalah nama tempat beribadah orang Yahudi. Saat ini kitab Ratapan didasarkan dengan suara lantang pada hari ke-9 bulan akhir Juli, yakni pada hari puasa untuk mengenang kehancuran bait suci
Yerusalem pada tahun 586 sebelum Masehi, dan bait suci kedua pada tahun 70 Masehi. Sejumlah gereja Kristen juga mencantumkan kitab ratapan sebagai bacaan-bacaannya, peribadatannya selama minggu suci. Seminggu sebelum Paskah, penderitaan dan duka cita umat ini akan selalu berkumandang tanpa henti. Namun hal yang sama juga berlaku pada harapan akan memulihkan dan pembaharuan karena belas kasihan Allah. Dalam kitab ratapan kita tidak hanya menemukan ungkapan kesedihan yang begitu dalam, keluh-keluh, tetapi juga kepercayaan yang tidak tergoyahkan akan pengharapan dalam kasih Allah. Tema-tema utama dalam kitab Yeremia. Yang pertama, ratapan pertama, keruntuhan dan kesunyian Yerusalem, terdapat dalam ratapan 1 pasal 1 ayat 1 sampai 22. Yang kedua, ratapan kedua, muka Allah terhadap Sion. Yang ketiga, penghiburan dalam penderitaan. Yang keempat, sengsara Sion yang dahsyat. Yang kelima, doa untuk pemulihan. Nah, yang keempat, kitab Yehezkiel. Dibandingkan dengan kitab-kitab nabi lainnya, kitab Yehezkiel tergolong unik sebab kisahnya ditulis dengan memakai kata ganti ini orang pertama. Ini orang pertama. Atau dalam tanda kutip aku. Penglihatan, nubuat dan perbuatan aneh Nabi Yehezkiel dipaparkan dari sudut pandang Nabi sendiri. Kitab ini biasanya dianggap sulit ditafsirkan dan bahkan pernah dipandang sebagai kitab yang berbahaya. Beberapa nabi Yahudi pernah agak terganggu dengan penglihatan Yehezkiel tentang bait suci yang baru atau 40 sampai 48 sebab tampaknya pertentangan dengan beberapa bagian dalam Taurat. Demikian pula dengan penglihatan tentang kemuliaan Allah yang seolah-olah begitu nyata. Mereka khawatir hal itu akan memicu perdebatan seputar misteri Allah. Ada yang beranggapan bahwa setiap orang akan bingung jika berupaya memahami penglihatan itu secara mendalam. Karena itu, ada yang berpikir bahwa kitab Yehezkiel sebaiknya dibaca hanya oleh mereka yang berumur di atas 30 tahun. Tema-tema utama dalam kitab Yehezkiel yaitu yang pertama, Tuhan akan menghukum Yehuda dan Yerusalem, terdapat dalam Yehezkiel 1 pasal 1 ayat 1 sampai 24. Yehezkiel dipanggil sebagai nabi atau malapetaka kemuliaan Tuhan meninggalkan Yerusalem. Nubuat tentang malapetaka yang menimpa Yehuda dan Yerusalem. Nubuat penghukuman terhadap bangsa-bangsa asing terdapat dalam Yehezkiel 20 pasal 25 ayat 1 sampai 32. Tuhan akan memulihkan Yerusalem dan Israel. Penjaga dan gembala mempersiapkan jalan untuk masa depan Yehuda yang baru. Kemuliaan Tuhan kembali ke Yehuda dan Yerusalem. Bait suci yang baru, hukuman dan peraturan bagi umat Allah. Dan yang terakhir, kitab Daniel. Alkitab Ibrani memasukkan kitab Daniel ke dalam kelompok atau dalam tanda kutip tulisan-tulisan atau ketuvim. Sedangkan Alkitab Yunani
Septuaginta dari abad 2 sampai 3 sebelum Masehi. Menggolongkannya sebagai kitab-kitab para nabi atau Nevi'im. Kitab Daniel dilihat sebagai kitab nubuat sekaligus sebagai tulisan apokaliptik atau yang menggunakan berbagai simbol dan tanda untuk menyingkap atau mewahyukan kehendak dan kuasa Allah. Lihat artikel singkat berjudul tulisan-tulisan apokaliptik. 3. Tema-tema utama dalam kitab Daniel. Yang pertama, kisah-kisah Daniel di Babel. Allah menyertai Daniel dan teman-temannya. Mimpi Nebukadnezar, tulis di dinding dan gua singa. Yang kedua, penglihatan Daniel. Dua penglihatan dan sebuah doa. Penglihatan terakhir dalam Daniel 10 ayat 1 sampai 12. Nah, kita masuk dalam makna. Yang pertama, setelah mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami apa yang menjadi latar belakang setiap kitab-kitab nabi besar. Nah, kan di sini kita mengajar untuk anak-anak SMA. Kiranya apa yang saya jelaskan tadi, apa yang saya pelajari tadi bisa bermanfaat untuk masa depan teman-teman atau adik-adik yang pada saat ini di bangku SMA, dan untuk saya pribadi juga bisa menjadi pedoman untuk teman-teman atau untuk adik-adik. Sebelumnya, terima kasih.